Pengacara kondang Hotman Paris secara terang-terangan memberikan senggolan terhadap petinggi dan lembaga agar turut menyoroti kasus Vina Cirebon. Ya, seperti diketahui, Hotman Paris yang merupakan penasehat hukum keluarga mendiang Vina berkali-kali meminta bantuan Presiden RI Joko Widodo untuk turun tangan membongkar kasus kematian Vina. Dan akhirnya, Joko Widodo pun telah memberikan responnya atas atensi tersebut. Namun, di sisi lain, Hotman Paris mengaku kecewa terhadap Komisi 3 DPR yang sama sekali belum memberikan responnya di kasus kematian Vina. Dan untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 senggolan Hotman Paris terhadap petinggi dan lembaga agar menyoroti kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Presiden RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Dalam pernyataannya, Bapak Joko Widodo memerintahkan agar pihak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Seperti diketahui sebelumnya, Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga mendiang Vina meminta Presiden RI Joko Widodo turun tangan untuk menangani kasus kematian Vina dan Eki yang belum menemukan titik terang meski telah bergulir selama 8 tahun. Dari segi keluarga korban nggak ada upaya hukum, hanya ada himbauan kepada penguasa tertinggi hukum di negeri ini agar diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar Presiden ikut memberikan perhatian serius, dibuka ulang semuanya, dari mulai awal sampai akhir, termasuk kecurigaan-kecurigaan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Iya, itu kan Pak Hotman ya. Jadi Pak Hotman meminta Bapak Presiden untuk turun. Maksudnya itu turun itu coba ikut turut mengecek itu apa yang terjadi sebenarnya. Hotman Paris secara terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Komisi 3 DPR RI yang tidak menyoroti kasus kematian Vina dan Eki. Ya, Hotman Paris menganggap Komisi 3 DPR RI yang salah satu lingkup tugasnya menangani persoalan hukum tidak menaruh perhatian khusus terhadap kasus yang terjadi pada tahun 2016 dan belum terungkap secara jelas hingga saat ini. Dengan kompresi seperti ini, harusnya Komisi 3 itu mulai bergerak. Dan sampai hari ini, ada nggak komentar dari Komisi 3? Nggak ada. Sampai hari ini Komisi 3 hukum tidak mengeluarkan satu kata pun. Padahal mereka nanti begitu pensiun, sampai hari tuanya dibayar oleh negara uang pensiunnya dari pajak rakyat. Serius loh, anggota DPR itu dapat pensiun seumur hidup loh. Sampai hari ini Komisi 3 DPR tidak berbuat apa-apa. Kita sangat kecewa tentu. Hotman Paris secara tegas meminta pihak kepolisian untuk membuka ulang kasus kematian Vina dan Eki. Pasalnya, Hotman Paris merasa bahwa terdapat beberapa kejanggalan dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Ia selain merasa janggal dengan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP baru yang bertentangan dengan berita acara pemeriksaan BAP tahun 2016, Hotman Paris juga janggal dengan penghapusan 2 nama DPO, Andi dan Dani, yang sebelumnya tertulis dalam BAP 2016. Himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan
semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM tengah menindaklanjuti pengaduan pihak keluarga mendiang Vina terkait kasus kematian Vina dan Eki. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkapkan bahwa ada 2 aduan yang ditangani Komnas HAM, yakni terkait dengan dugaan penyiksaan dalam kasus tersebut serta upaya pemulihan trauma yang dialami oleh keluarga korban. Pada hari ini kami Komnas HAM menerima pengaduan laporan dari kuasa hukum keluarga Vina, Ibu Maya dan rekan-rekannya dari kantor Hotman Paris. Kami sudah menerimanya dan mendalaminya. Tentu kami akan menindaklanjutinya. Laporannya terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina, perkembangan terkait penyidikan dan lain-lain. Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait dengan perlindungan kelompok rentan, perempuan dan anak, gitu. Terkait dengan kami ingin memastikan proses hukum yang adil terhadap kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban Vina. Dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina, dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi terhadap keluarga korban. Menjadi salah satu atensi Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyambung Pak Uli tadi bahwa salah satu atensi Komnas HAM dalam tindak lanjut kasus ini adalah bagaimana memastikan pemulihan bagi korban dan anggota keluarganya. Karena kan mereka, anggota keluarganya ini masih mesti melanjutkan hidup gitu ya, dan dengan viralnya kasus ini itu berdampak pada psikologi keluarga korban, sehingga ini yang mesti juga menjadi atensi. Memang ini bukan kewenangan kepolisian, tetapi penting untuk dikoordinasikan dengan para pihak terkait ya, dinas sosial dan lain-lain, sehingga penting bagi para keluarga itu untuk mendapatkan semacam psikolog klinis untuk jadi acuan gitu seberapa trauma yang dihadapi korban karena kasus ini. Dan juga tentu kami akan terus berkoordinasi, mendorong, memeriksa para pihak terkait dengan tindak lanjut kasus ke depan. Trauma ya sangat luar biasa, masih terus mengingat kebiasaan si Vina, mengingat wajah Vina, kemudian mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina. Tentunya keluarga selalu terngiang-ngiang lah begitu. Jadi ya memang tadi saya sampaikan ke Bapak juga, ya bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan untuk trauma healing tersebut, karena ini kan viral terus, beritanya naik terus, sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra. Tentunya mereka juga harus punya kekuatan ya, jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya 2 DPO yang hilang. Nah ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak campur aduk lah gitu. Udah pelaku belum tertangkap, yang lain hilang lagi DPO, ini kan blunder lah. Selain meminta perlindungan pada Komnas HAM, pihak keluarga mendiang Vina juga meminta bantuan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di kasus kematian Vina dan Eki. Dan hal tersebut pun telah direspon oleh Wakil Ketua LPSK, Susilaning Tias. Menurutnya, LPSK siap memberikan perlindungan maupun pendampingan baik kepada saksi, korban, maupun pelaku dalam kasus kematian Vina dan Eki yang masih bergulir hingga saat ini. Kami juga kan sedang meminta pendampingan LPSK ya, baik untuk keluarga Vina, dan Linda juga meminta pendampingan LPSK. Dan kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka kejahatan ini, ya why not kita berikan perlindungan seperti itu. Kami menjajaki dulu sebenarnya. Jadi semua pihak-pihak yang punya keterangan